Iya, kita kembali lagi di Lunch Talk. Masih kita harus mengawasi adopsi anak. Iya, Nah, kalau tadi Pak Nahar juga sudah menjabarkan dan tadi kita juga sudah melihatkan ada macam proses adopsi anak, ada 6 tapi ternyata ada tambahan lagi 2. Nah, ini yang ingin kita mungkin perdalam Terkait lagi dengan terkait sebenarnya latar belakang ekonominya. Tadi kan ada kalau kita lihat dari terkait dengan proses adopsi ini salah satunya adalah petugas dari Dinas Sosial akan mengecek mulai dari kondisi ekonominya, kondisi kejiwaannya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat memang kita bahas satu persatu dulu terkait dengan kondisi ekonomi. Memang adakah syarat terkait dengan si orang tua angkat nanti harus memiliki penghasilan misalnya penghasilan tetap berapa atau seperti apa sebenarnya? Jadi gini, jadi pemahamannya adalah ketika orang mau ngangkat anak gitu kan gitu. Anak itu kan butuh macam-macam untuk biaya pendidikannya, untuk pakaiannya dan segala macam. Kalau seandainya nggak punya cukup penghasilan, apa bisa dijamin, bisa mensejahterakan kan gitu. Jadi itu menjadi faktor utama kan gitu. Nah, yang kedua soal kejiwaan, cek apakah temperamen tukang marah-marahin anak. Kalau begitu diangkat anak ini malah jadi target marah-marahnya dong kan gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu seringkali justru bukan tujuannya malah kepentingan terbaik bagi anak, malah dia masuk ke jurang yang lebih parah, masuk ke lingkungan yang justru tidak terlindungi karena tiap hari bisa jadi kalau kejiwaannya nggak bagus, emosi orang terus tuanya. Kebutuhan ekonominya nggak mencukupi, dia pihak pertama yang paling dirugikan dan tidak terlindungi. Ya, itu yang mungkin belakangan jadi sering terjadi kepada anak-anak ini ya. Nah, Ibu Rita, kalau misalnya kita melihat tadi kondisi kejiwaannya harus terjamin, sementara istilahnya trialnya, masa uji cobanya 6 bulan, meskipun dikasih kesempatan kedua, tapi kalau kondisi kejiwaan seseorang pasti kan bisa berubah. Apakah ada catatan dari KPAI pengalaman-pengalaman seperti itu yang mungkin anak-anak ini akhirnya dia kabur dari rumah atau mereka mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya mereka dapatkan, yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan dan kenyamanan dari orang tua? Ya, kalau selama ini untuk laporan yang adopsi legal itu tidak ada seperti itu. Memang pada kasus-kasus yang ilegal yang hanya menyerahkan begitu saja, itu memang buntutnya selalu panjang gitu ya. Baik orang tua kandung tidak ikhlas, begitu tahu ternyata orang tua angkatnya itu kemudian memperlakukan tidak adil, itu memang ada di kami beberapa kali ambil. Jadi kadang-kadang orang begini, saya butuh uang atau saya butuh orang untuk mengasuh anak saya karena saya mau pergi menjadi TKW, kemudian karena saya mau bekerja kemana, itu beberapa kali kasus seperti itu, atau anak ini tidak punya ayah dalam tanda petik begitu ya. Nah, ini kemudian yang menimbulkan trigger menyerahkan tadi gitu. Tapi kalau catatan untuk yang selama ini adopsi legal kami belum dapat laporan ya. Jadi kebanyakan kasus-kasus penelantaran mungkin terjadi pada yang ilegal, yang unprocedural seperti itu. Berarti kalau kita lihat dari apa yang dikatakan Bu Rita, rata-rata yang melakukan adopsi non prosedural ya, berarti tidak sesuai dengan prosedur ini, bisa dikatakan background belakangnya adalah ekonomi juga seperti itu? Tidak selalu sih, kadang-kadang juga karena tidak punya anak, kemudian mengambil. Tetapi kan memang tadi karena pengalian pengasuhan permanen, jaminan hukumnya kan harus jelas. Itu termasuk nanti waris. Terus kalau misalnya kalau diadopsi yang prosedural kan nanti harus pasangan memang bermaksud untuk mengadopsi dua-duanya, harus siap gitu. Artinya kan mereka siap secara psikologis dua-duanya. Kemudian juga keluarganya dari kedua orang tua angkat ini kan juga dimintai pendapat gitu ya. Itu kan menjadi penting. Jadi kalau misalnya tadi yang non prosedural kan belum tentu loh yang lain itu menerima kehadiran anak ini. Nah, ini kan catatan yang penting ya, karena kan nggak mudah juga loh, ini bukan anak kandung. Kemudian ada anggota yang baru masuk ke dalam lingkungan. Apalagi memang di Indonesia juga kebudayaannya juga agak susah mungkin untuk menerima orang baru yang di luar dari keluarga. Ini memang terkait juga dengan budaya seperti itu. Terus kalau misalnya nanti salah satu orang tua angkat itu meninggal gitu, itu kan harus ada jaminan bahwa masalah warisan nanti jangka panjang ya. Biasanya termasuk kasih sayang kalau misalnya ini salah satunya meninggal kan tadi dua-duanya harus sepakat bahwa memang mau mengadopsi begitu kan. Betul. Nah, kalau tadi itu sudah lolos misalnya Pak verifikasi itu tadi, ada lagi harus membutuhkan surat izin dari Kemensos dan juga putusan pengadilan. Itu tahap selanjutnya yang harus dihadapi oleh calon orang tua angkat. Itu seperti apa kalau surat izin dari Kemensos terlebih dahulu? Izin Kemensos hanya akan diberikan ketika sudah diproses oleh tim DIPA, tim pertimbangan.
Jadi itu Mensos itu memberikan izin itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, dilihat dari segala aspek. Dilihat dari unsur perlindungannya, dilihat dari kesehatannya, dilihat dari masalah politiknya, ekonomi, segala macam gitu. Nah, ketika sudah diyakini dari segala aspek itu terpenuhi, maka tim PIPA merekomendasikan menteri memberikan itu. Oke, lalu putusan pengadilan ini seperti apa? Mungkin itu yang informasi atau yang belum diketahui oleh masyarakat, ternyata ini tidak ada masalah hukum, tapi putusan pengadilan seperti apa ini yang dimaksud? Ya, jadi begini, karena gini, jenis pengangkatan anak itu ada dua. Dua itu antar warga negara Indonesia, domestic adoption, dan antar warga negara Indonesia dan warga negara asing, intercountry adoption. Ketika bicara soal domestic adoption, maka ada jenis di mana pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat. Nah, ketika adat istiadat itu dalam aturan kita pasti dapat ditetapkan di pengadilan. Ini juga nanti plus minusnya banyak adalah gitu. Misalnya soal nanti kaitan dengan pergeseran perubahan sosial, ketika orang harus menetapkan ahli waris harus jelas dan segala macam. Ini yang berkaitan dengan legal seperti itu kan harusnya ya. Ya, jadi proses-proses formal seperti itu diperlukan sehingga memberi kepastian hukum kepada pihak yang diangkat dan yang mengangkat. Baik. Ini kita ada data terkait dengan proses pengangkatan anak yang masih kembali yang tidak sesuai dengan prosedur. Nampaknya kan karena ini terlihat tadi ada proses-proses adopsi yang memang begitu panjang sehingga masih bagaimana caranya mencari proses yang mudah. Nah, ini kita lihat ada datanya di mana proses pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur dari tahun 2009 sampai 2011. Kalau kita lihat untuk dari tahun 2009 ada 50 anak. Iya. Dan di kemarin lalu kemudian menurun di 2010, hingga akhirnya 2008 dan 2011 ada 29. Nah, itu adalah terkait dengan ini ya di dalam negeri. Nah, kalau di lintas negara ini juga ada nih. Lintas negara semakin tahun semakin naik malahan nih. Seperti itu kalau kita lihat ya. Untuk semakin di lintas negara dari tahun 2009 sampai 2012 aja meningkat dari 11 menjadi 17 orang. Ini tapi yang tidak sesuai dengan prosedur. Ini kalau data terakhir yang didapatkan atau yang didapat dari Kementerian Sosial seperti apa sebenarnya Pak Nahar untuk terkait dengan pengangkatan anak ini? Iya, untuk yang intercountry adoption tentu lebih kecil. Lebih kecil karena lebih kecil, lebih sedikit angkanya karena prosesnya itu lebih panjang lagi daripada panjang. Wow, udah pokoknya banyak persoalan yang harus dilengkapi dan itu penelitiannya juga sangat ketat gitu sehingga sedikit data kita itu paling tiap tahun itu intercountry itu yang single parent dan antar warga negara itu rata-rata 20 orang. 20 orang. Yang domestik itu sekitar 100 orang lah. Ini berarti kesadaran akan hukum, akan legalitas itu lebih tinggi ada di warga negara asing seperti itu Pak, karena ini tingkat kesadarannya karena kan yang mengadopsi warga negara asing kan sedikit gitu dan sesungguhnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adopsi oleh warga negara asing itu adalah upaya terakhir. Upaya terakhir. Ya, jadi kita juga tidak mudah melepas begitu saja untuk warga negara asing karena nanti kan ada misalnya kalau untuk warga negara asing itu lebih banyak lagi syaratnya, misalnya jaminan dari negaranya bahwa orang ini memang punya kemampuan ekonomi, kemudian juga nanti kan anak ini masih punya warga negaraan Indonesia hingga 18 tahun, juga adanya laporan dari orang tua angkat kepada pemerintah Indonesia yang ada di wilayahnya, yang ini menurut saya juga masih sisi lemah gitu yang adopsi yang rajin katanya teman-teman yang orang-orang yang adopsi dari Australia dan Amerika, sementara yang dari negara lain itu masih belum report seperti yang disyaratkan. Sejauh ini untuk KPAI sendiri melihat dari yang lintas negara ini ya, berarti ya untuk negara-negara di luar selain di Indonesia ini, KPAI pernah menemukan tidak satu masalah yang memang ini harus menjadi perhatian betul untuk mengawasi adopsi anak-anak Indonesia? Iya, ini susahnya karena
justru tidak ada, kita kan Kemenlu yang sebenarnya bisa melakukan itu di luar kan, bukan, kita tidak bisa sampai ke sana. Salah satu kasus itu kalau saya nggak salah ingat di Amerika, karena anak ini kan mau beralih warga negara, tetapi dia kena kasus hukum gitu, dan karena ini perlindungannya masih in between kan jadi menjadi susah gitu. Tetapi secara umum karena pengawasan untuk intercountry adoption di negara tujuan itu belum cukup kuat, kecuali beberapa negara yang memang ketat gitu ya. Di sana pun dia diawasi gitu kan, karena harus dapat dari Kementerian Sosial sana misalnya. Dengan pengalaman seperti ini, mungkin KPAI juga ada catatan human trafficking justru banyak berawal dari adopsi ilegal ini, terutama pada soal bayi tadi ya. Jadi KPAI sering sekali itu ketemu menolong karena persalinan, kemudian nanti kalau mau ngambil lagi kan berarti harus tinggi sekali, dan itu sudah ya udah pokoknya target ibu-ibu hamil yang kira-kira tidak bisa membayar lahiran itu bahkan mereka kadang-kadang sudah menargetkan pada saat si ibu ini masih baru hamil di awal bulan, dia hamil muda aja sudah di DP seperti itu ya, gini ya, sudah diinden bayi-bayi ini. Nah ini tadi Pak Nahar juga pas kita pas pada saat kita bertanya ataupun trafficking langsung nah ini berarti ada apa nih dengan Kementerian Sosial melihat terkait dengan trafficking untuk masalah terkait dengan apakah adopsi anak ini memang menjadi salah satu jalan untuk trafficking ini? Iya, jadi gini, kami di tim reaksi cepat itu banyak menemukan beberapa modus. Contohnya begini, rumah sakit menjadi tempat yang subur ya untuk meninggalkan anak. Jadi tempat-tempat bersalin itu seringkali ada juga yang ngelahiri cuman ngandon lahir gitu. Setelah lahir kabur gitu. Nah itu jadi modus. Itu modus baru ya. Lalu kemudian juga ada yang misalnya mending masih hidup gitu. Banyak juga yang dibuang di pinggir jalan kan gitu. Tapi ketika masih hidup itu juga harus diproses kan gitu. Harus diproses. Nanti orang tuanya siapa kan gitu. Orang tua asuhnya, orang tua angkatnya siapa kan gitu. Lalu kemudian juga banyak modus-modus lain yang arahnya itu menjadi sebuah praktek perdagangan orang kan gitu. Karena di situ ada unsur jual beli ya Mbak Rita. Jadi ada unsur melepas orang membayar sesuatu gitu. Nah itu. Jadi kan tadi ada istilah ijon kan gitu. Istilah ijon itu misalnya begini. Mau bersalin nggak punya biaya, udah masuk aja dulu. Masuk dulu, gue beresin kan gitu, saya beresin gitu. Tapi ada nanti udah buat saya aja anaknya gitu. Baik. Unsur trafficking langsung terpenuhi itu. Ya, itu. Unsur trafficking. Semoga itu tidak jadi modus yang berkepanjangan ya seperti itu ya, karena dari internet juga sosial media juga banyak seperti itu. Jadi balik lagi pengawasannya seperti apa ke depannya. Oke, kita akan membahas mengenai pengawasan lebih jauh lagi pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi.